Paul Pogba suruh Luke Shaw diving di kotak penalti Aston Villa. Manchester United berhasil mengalahkan Aston Villa dalam lanjutan Premier League. Namun ada kejadian menarik dalam pertandingan tersebut di mana Paul Pogba sepertinya kedapatan meminta rekan setimnya Luke Shaw untuk melakukan diving. Setan Merah menjamu Aston Villa pada pekan ke-17, Sabtu 2 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Old Trafford, tuan rumah menang dengan skor 2-1. Anthony Martial membawa Setan Merah unggul lebih dulu di menit 40. The Villains mampu menyamakan kedudukan di menit 57 berkat suntikan Bertrand Traoré. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer memastikan kemenangan berkat Bruno Fernandes. Gelandang asal Portugal itu menjebol gawang Villa lewat eksekusi penalti pada menit ke-61. Hasil tersebut kian memperkokoh posisi Setan Merah di peringkat kedua klasemen sementara Premier League. Mereka ada di bawah Liverpool dengan koleksi 33 poin. Saat kedudukan masih 1-1, Setan Merah butuh gol tambahan. Luke Shaw kemudian menerobos masuk ke kotak penalti lawan. Bek Villa Matty Cash kemudian mengejar Shaw dan dengan mudah memotong crossingnya. Alhasil serangan yang dilancarkan Shaw pun gagal. Paul Pogba yang berdiri di tepi kotak tertangkap kamera meneriaki Shaw sambil memberi isyarat kepadanya dengan menunjuk tangannya ke bawah. Fans menduga Pogba menyuruh Shaw diving. Pogba menyuruh Shaw agar dia jatuh ketika menyentuh kotak penalti. Pogba betul-betul menyuruh Shaw, kamu seharusnya diving. Bruno Fernandes sensasional di MU, yang kurang hanya trofi. Mantan pemain Manchester United Phil Neville memberikan pujian atas penampilan Bruno Fernandes saat Setan Merah mengalahkan Aston Villa dalam lanjutan Premier League. Setan Merah menerima kunjungan Aston Villa pada pekan ke-17 Sabtu 2 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Old Trafford, tuan rumah menang dengan skor 2-1. Anthony Martial membawa Setan Merah unggul lebih dulu di menit 40. The Villains mampu menyamakan kedudukan di menit 57 berkat suntikan Bertrand Traoré. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer memastikan kemenangan berkat Bruno Fernandes. Gelandang asal Portugal itu menjebol gawang Villa lewat eksekusi penalti pada menit ke-61. Fernandes yang bergabung dengan Manchester United tahun lalu dari Sporting Lisbon, kini telah mencetak 16 gol di semua kompetisi pada musim 2020-2021. Phil sangat terkesan dengan penampilan Fernandes dalam pertandingan melawan Villa. Menurutnya, gelandang asal Portugal itu sudah memberikan dampak yang besar setelah kedatangannya. Sensasional, satu-satunya hal yang dia butuhkan sekarang adalah trofi untuk menyertai gol dan assist dan dampaknya, kata Neville kepada Premier League Production. Tambahan 3 poin membuat United menyamai koleksi 33 poin milik pemuncak klasemen sementara Liverpool. Bruno Fernandes sendiri mengakui kalau Aston Villa bukanlah lawan yang mudah. Kami tahu mereka Aston Villa bermain sangat baik, mereka memiliki kualitas dan bermain bagus di Liga, kata Fernandes. Kami melakukannya dengan baik dan menciptakan lebih banyak peluang daripada sebelumnya, tetapi mencetak lebih sedikit gol. Yang paling penting adalah 3 poin. MU lagi-lagi menang berkat penalti. Bruno Fernandes yang penting menang. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes tak peduli timnya menang karena penalti. Bagi sang gelandang yang terpenting adalah meraih kemenangan. Anthony Martial membawa Setan Merah unggul lebih dulu di menit 40. The Villains mampu menyamakan kedudukan di menit 57 berkat suntikan Bertrand Traoré. United memastikan kemenangan berkat Bruno Fernandes. Gelandang asal Portugal itu menjebol gawang Villa lewat eksekusi penalti pada menit ke-61. Manchester United dan Liverpool sekarang sama-sama mengumpulkan nilai 33 dari 16 pertandingan. Setan Merah hanya kalah selisih gol dari The Reds. Fernandes tak mau ambil pusing timnya kembali meraih kemenangan berkat penalti. Menurutnya yang paling penting adalah meraih kemenangan. Saya tentu harus terus bikin gol saat penalti. Kami semua paham pentingnya bikin gol dan tak masalah bagaimanapun caranya, kata Fernandes kepada BBC Sport. Kami harus memenangi laga ini dan tak masalah bagaimana caranya. Saya merasa percaya diri saat mengambil penalti. Kalau tidak, saya pasti akan memberikannya kepada orang lain, sambungnya.
Tradisi Boxing Day di Premier League membuat para pemain tidak bisa menghabiskan Natal atau Tahun Baru bersama keluarganya. Fernandes berharap situasi itu bisa lebih baik pada tahun depan. Ketika Anda bermimpi bermain di Premier League, Anda harus memikirkan ini, Boxing Day dan hari pertama Tahun Baru. Lanjutnya, semua orang ingin bersama keluarga, tetapi tahun ini berbeda dan semoga tahun depan bisa menjadi tahun yang lebih baik. Wan-Bissaka disanjung sekaligus dikritik. Aaron Wan-Bissaka menjalani momen bagus dan buruk dalam kemenangan Manchester United atas Aston Villa 2-1. Alhasil bek kanan MU itu dipuji tapi juga dikritik. Wan-Bissaka menjadi starter kala MU menghadapi Villa di Old Trafford Sabtu 2 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pesepak bola Inggris itu mengkreasikan gol pembuka timnya setelah umpan silangnya diselesaikan Anthony Martial dengan sundulan yang turut menandai assist pertamanya di musim ini. Akan tetapi, Wan-Bissaka juga bersalah atas terjadinya gol balasan The Villains. Dari situasi tendangan bebas, Wan-Bissaka gagal menghalangi bola kemudian tidak segera kembali ke posisinya. Keterlambatan Wan-Bissaka memungkinkan Jack Grealish bisa mengirim umpan silang kepada Bernard Traore untuk diteruskan dengan tembakan dari jarak dekat di awal babak kedua. Setelah MU kembali unggul berkat gol penalti Bruno Fernandes, Villa bisa saja mencetak gol kedua. Untungnya Aaron Wan-Bissaka berhasil memotong bola crossing Grealish kepada El Ghazi di tiang jauh yang jika bola bisa dikuasainya akan berpotensi besar menjadi gol. Dia semakin bagus, saya pikir dia semakin bagus di sebagian besar hal karena dia sekarang sudah bergabung dengan kami selama 1,5 musim. Dia semakin terbiasa dengan Man United, saya senang dengan kontribusi dia pada malam ini. Cetus manajer MU Ole Gunnar Solskjaer usai laga dikutip dari situs resmi klub. Namun performa Wan-Bissaka tidak sepenuhnya menyenangkan mantan bek top Manchester United Gary Neville. Wan-Bissaka disebut naif karena kesalahannya di gol balasan lawan. Sangat naif dari Aaron Wan-Bissaka. Dia ngapain? Villa sedang menyerang dan mereka berhasil. Melihat dia, Wan-Bissaka, dia pada awalnya memblok bola. Dia berbalik badan dan tidak berburu-buru. Dia berbalik badan dan tidak terburu-buru kembali ke belakang. Dia mencoba memblok bola lagi. Itu kan kegilaan, sembur Neville.